kuliah struktur kayu, materi batang tarik sesuai dengan SNI 2013. Perencanaan batang tarik. Gaya atau tegangan tarik sejajar serat aktual harus didasarkan atas luas penampang neto dan tidak boleh melebihi nilai desain tarik terkoreksi. Atau di sini adalah TU lebih kecil sama dengan T aksen. TU adalah gaya tarik terfaktor. Dari sini ada pembebanan, kombinasi pembebanan di sini banyak faktor. Itu harus lebih kecil dari tahanan tarik terkoreksi. Nah, tahanan tarik terkoreksi ini berasal dari mana? Yaitu dari kuat tarik sejajar serat terkoreksi dikali dengan AN atau luas penampang neto. Ini luas penampang neto. FT aksen ini terkoreksi dari, nanti kita lihat ada beberapa faktor yang mempengaruhi dari kuat tarik sejajar serat. Faktor koreksi nilai desain acuan. Sini ada tabel keberlakuan faktor koreksi untuk kayu gergajian. Kita lihat di sini adalah batang tarik. Batang tarik nanti ada di FT aksen. Nah, FT aksen tadi terkoreksi oleh apa? Di sini ada FT dikali dengan ada faktor durasi beban, ada faktor layan basah, ada faktor temperatur CT, ini ada faktor ukuran CF, kemudian ada faktor tusukan CI, faktor konversi format 2,70, faktor ketahanan 0,80, dan terakhir lambda, faktor efek waktu tergantung dari kombinasi pembebanan yang akan dipakai nanti. Nilai desain acuan. Ini ada tabel berikutnya adalah nilai desain acuan, nilai desain dan modulus elastisitas lentur acuan. Kita lihat di sini nanti kalau disampaikan di sini ada kode mutu dari E25 sampai E5. Nah, salah satu contoh seumpama di latihan soal nanti ada digunakan kayu dengan kode mutu E16, maka kita tarik ke kanan. Di sini bagian FT di sini ya, bagian FT, maka nilainya adalah kuat tarik acuannya ada 13,2 MPa atau megapascal. Kemudian kita lihat di sini modulus elastisitas acuannya adalah 16.000. Berikut adalah modulus elastisitas acuan. Oke, nanti bisa dipelajari. Berikutnya faktor layan basah. Ini sudah masuk beberapa faktor yang dijadikan acuan tadi. CM digunakan pada kondisi kadar air lebih besar dari 19%. Jadi tidak 0%, jadi masih ada kadar air minimal yaitu 19%, maka ini lebih besar dari 19%. Kita lihat di sini ada FT. FT ini yang kita lihat nilainya adalah faktor layan basah CM 1,0. Berikutnya adalah faktor temperatur atau CT. Di sini desain acuan kita lihat yang di sini ada FT di sini. Kondisi kadar air layannya basah atau kering. Nah, basah atau kering sama saja nilainya. Kita lihat di sini CT dibagi dalam 3 kelompok. T itu adalah suhu lebih kecil sama dengan 38 derajat Celcius, jadi 38 ke bawah. Kemudian 38 derajat Celcius, T di antara atau lebih besar dari 38 derajat Celcius, kemudian kurang dari atau sama dengan 52 derajat Celcius, atau 39 sampai dengan 52 derajat Celcius, itu nilainya 0,9. Kemudian untuk lebih besar dari 52 derajat Celcius sampai dengan atau sama dengan 65 derajat Celcius 0,9. Nah, ini tinggal tergantung suhu yang akan dipakai nanti. Ini kurang 38 derajat ke bawah. Ini 39 sampai 52, di sini 53 sampai 65.
Berikutnya adalah faktor ukuran CF. Faktor ukuran CF ini nilai desain lentur tarik dan tekan sejajar serat acuan untuk kayu dimensi yang tebalnya 50,8 mm sampai 101,6 mm yang dipilah secara visual harus dikalikan dengan faktor koreksi yang ditetapkan yaitu 1. Jadi kita ambil nilainya CF, faktor ukuran CF adalah nilainya 1. Atau kalau kayu gergajian tebalnya 127 mm atau 12 cm atau lebih besar melebihi 305 mm. Nah, ini harus dilihat di sini ada faktor pengalinya adalah ini. Faktor tusukan atau CI. Faktor tusukan atau CI kita cari yang FT. Nah, di sini ada FT, maka nilainya adalah 0,8. Ya, CI adalah nilainya 0,8. Sini FT di sini. Berikutnya adalah faktor konversi format. Untuk komponen struktur propertinya kita cari FT. Nah, ini FT di sini, maka nilainya adalah tadi sudah ada KF adalah 2,70. Oke, selanjutnya adalah faktor ketahanan. Faktor ketahanan kita lihat di sini FT, simbolnya ini adalah ini, nilainya adalah 0,80. Berikutnya adalah faktor efek waktu atau lambda. Ini tergantung dari kombinasi pembebanan. Defaultnya adalah 1,4 D, ada kemudian 1,2 D ditambah 1,6 H atau 1,2 mati ditambah 1,6 hidup. Nilainya di sini ada 0,6 0,6. Tinggal nanti di soal menggunakan kombinasi pembebanan yang apa. Ada 0,6, 0,7, 0,8 dan 1,0. Baik, itulah beberapa tabel yang akan mempengaruhi atau menjadi pengali dari kuat tarik terkoreksi. Kemudian kita masuk ke contoh soal satu batang tarik. Suatu batang kayu panjang 4 meter dengan jenis kayu kode mutu E20. Nah, di sini sudah ada muncul E20 dan kelas mutu B. Mengalami gaya tarik ultimate sebesar 45 kN, dimensi kayu 6 kali 10 cm atau 60 mm kali 100 mm. Tentukan apakah kayu cukup kuat untuk menahan gaya tarik yang bekerja. Di sini ada asumsi kondisi kering udara dan temperatur normal, kombinasi pembebanan 1,4 D. Jadi di sini sudah merujuk ke beberapa tabel yang kita pelajari di awal. Ada kode mutu, ya, kemudian ada kondisi kering udara, kemudian temperaturnya normal. Diasumsikan temperatur normal berarti sekitar suhu di bawah 38 atau kalau suhu udara sekitar 25 sampai 28 derajat Celcius. Kita asumsikan seperti itu. Kemudian kombinasi pembebanan 1,4 D. Ini gambarnya ada ditarik. Baik, kita cari data desain kayu mutu E20 dari tabel di atas tadi. E20 kita lihat di atas. Maaf, kita naikkan dulu sebentar. E20 ada di sini. Maka kita tarik di sini adalah FT-nya 17,4. 17,4.
EW-nya 20.000 MPa, FT-nya 17,4 MPa, kemudian AG luas kotornya jadi 60 mili dikali 100 mili maka 6000 mm persegi. Luasan netonya 6000 dibagi dengan 1,25. Nih pembaginya ini sudah ditetapkan 1,25, yaitu 4800 mm persegi. Faktor koreksi tadi dari beberapa tabel yang sudah kita lihat bersama. Ada CM 1 kering udara, ini tadi sudah di soal disampaikan ada kering udara. Kita lihat tabel 422 di atas. Nilainya adalah 1. Maaf, kita naik dulu. Ya, ini CM 1,0. Kemudian faktor temperatur tadi normal, temperatur normal diasumsikan berarti ada di bawah suhu 38 derajat Celcius. Jadi nilainya adalah 1,0. Kemudian ukuran CF-nya adalah 1. Ya, CF1. Faktor tusukannya kita lihat di sini FT 0,8. Kemudian faktor konversi format menggunakan 2,70. Faktor ketahanannya 0,80. Kemudian faktor efek waktu atau lambda. Tadi dipakai kombinasi pembebanan diasumsikan 1,4 D atau 1,4 beban mati, maka nilainya adalah 0,6. Lambda nilainya 0,6. Baik, ditulis semua di sini sesuai dengan tabel yang kita lihat tadi. Selanjutnya kuat tarik sejajar serat. FT sama dengan 0,8 ya, 0,8 dikali FT tabel yang di atas. 0,8 dikali 17,4 sama dengan 13,92 MPa. Ya, kuat tarik sejajar seratnya 0,8 dikali FT tabel. Karena tadi di soal menggunakan mutu B, maka kuat tarik mutu B di pelajaran yang terdahulu kita sudah pelajari nilainya harus dikalikan dengan 0,75. 0,75 dari 13,92 adalah 10,44 MPa atau Newton per milimeter persegi. Kuat tarik terkoreksi FT aksen sama dengan kita masukkan ya, ini sesuai dengan tabel FT dikali CM dikali CT dikali CF dikali CI dikali KF dikali tahanan dikali lambda. Kita masukkan angka-angkanya ya sesuai dengan yang kita lihat tadi di tabel, maka hasilnya adalah 10,824 MPa. Maka kita cari tahanan tarik terkoreksi atau T aksennya adalah FT aksen dikali dengan AN luas netonya. Jadi 10,824 dikali 4.800 hasilnya adalah 51.955,2 Newton. Kita konversikan ke kilonewton jadi 52 kilonewton. 52 kilonewton ini lebih besar dari TU, ini salahnya. 52 kilonewton lebih besar dari TU yang tadi sebesar 45 kilonewton. Maka dinyatakan aman atau oke. Baik, kita lanjutkan dengan contoh soal kedua, batang tarik. Gambarnya seperti ini. Rencanakan dimensi batang tarik AB kayu kelas mutu A dengan kode mutu E20. Masih sama. Kita lihat di sini kelas mutunya A. Kemudian kombinasi beban masih sama 1,4 D. Ya, ini masih sama 45 kN. Tariknya
Dari tabel didapatkan modulus elastisitasnya 20.000 MPa, kemudian Ft-nya 17,4 MPa. Ini ada faktor koreksinya, tadi sudah kita lihat. Nilainya sama. Kemudian kita masukkan saja 0,8 kali Ft tabel. 0,8 kali 17,4 sama dengan 13,92 MPa. Karena menggunakan mutu A, maka tidak dikalikan 0,75 ya. Inilah kayu mutu A. Kita masukkan Ft aksen sama dengan Ft dikali Cm kali Ct kali Cf kali Ce kali Kf kali tahanan T kali lambdanya. Ketemulah 14,43 MPa. Silakan dihitung ulang apakah benar. Tahanan tarik terkoreksinya adalah T aksen sama dengan Ft aksen dikali AN. AN ini yang tidak kita ketahui ya, karena dari soal tadi tidak diketahui berapa dimensinya. Kita harus mencari dimensinya. Maka T aksen 14,43 dikali AN. AN itu ulasan netonya. Nah, kita lihat kebutuhan luas penampang netonya atau AN. Kita lihat ini rumus dasarnya harus kita pegang ya. T ultimate itu harus lebih kecil dari T terkoreksi. Jadi di soal tadi 45.000 lebih kecil sama dengan 14,43 kali AN. Maka ini pindah ya, AN harus lebih besar sama dengan. Jadi luasannya ini harus lebih besar dari 3118,5 mm persegi. Menentukan luas penampang bruto atau AG. AG sama dengan 1,25 kali AN. Maka 1,25 dikali 3118,5. Jadi AG-nya 3898 mm persegi. Kita dicoba menggunakan dimensi batang 5 kali 10 mm persegi. 5 kali 10 mm persegi jadi 500 mm persegi. AG-nya, kemudian AN-nya harus dibagi dengan 1,25 jadi 4000 mm persegi. Nah, karena jadi dilihat di sini ya, AN ini harus lebih besar dari yang dibutuhkan. Dibutuhkan sekian, 3118,5 mm persegi. Yang dibutuhkan sekian, yang diperlukan sekian, maka kita harus memberikan dimensi lebih dari yang diperlukan. Maka inilah luasan penampang neto yang dibutuhkan, 4000 mm persegi. Kontrol tahanan tarik batang AB. TU lebih kecil sama dengan T aksen. Ini rumus dasarnya. 45.000 lebih kecil dari 14,43 dikali AN-nya 4.000. Ya. Logikanya karena AN yang dipakai lebih dari AN yang diperlukan, maka logikanya dia harus lebih besar dari TU-nya. 45.000 Newton lebih kecil sama dengan 57720 Newton. Oke. Ya, kita sudah mengontrol tahanan tarik batang AB, maka luasan neto yang dipakai 4000 mm persegi sudah memenuhi syarat TU lebih kecil sama dengan T aksen. Demikian materi batang tarik. Semoga memahami. Silakan dihitung ulang perhitungan yang ada di sini. Selamat belajar.